Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi semakin gelap dan berat tubuhnya menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi pun berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai, bisakah kamu mengantarkan untuk ibu?" "Gak mau, Bu. Nanti kalau Darmi masak, tubuh Darmi ini bisa bau tubuh. Apalagi kan Darmi baru saja mandi. Lalu kalau Darmi mengantarkan makanan ke ladang, kulit Darmi ini bisa hitam kayak ibu. Ih, gak mau, Bu." Bu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala yang terlihat sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen. Karena besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya. Di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang justru marah-marah. "Ibu kemana saja sih seharian? Kok di rumah tidak ada makanan? Darmi kan lapar, Bu, seharian belum makan." "Darmi, tadi kan ibu sudah menyuruh untuk masak." "Ih, Darmi kan sudah bilang gak mau, Bu." Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawa hasil ladang kita." "Ah, gak mau, Bu. Nanti kalau Darmi ikut ke pasar, kulit Darmi bisa kotor. Apalagi kan pasar beda. Bu, Darmi gak bisa bayangin." Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi pulang membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. "Bu, bedak Darmi habis nih, beliin dong." "Ya, besok ibu belikan, tapi kamu harus ikut ke pasar, jadi salah beli." "Iya deh, besok Darmi ikut ke pasar." "Bu, jalannya nanti jangan besar-besar. Salah satu saja." "Kenapa, Darmi?" "Tidak deh, Bu. Salah satu saja." Akhirnya, Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya, "Hai Darmi, kau mau kemana?" Aku mau ke pasar." "Itu siapa? Ibumu ya?" "Oh, dia. Dia bukan ibuku, dia pembantu." "Oh ya udah ya, aku duluan." Betapa sedih Ibu Darmi mendengarnya. Namun, hanya ia tahan di dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan ke pasar. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. "Pasar tadi ramai sekali ya." "Ya, soalnya di pasar
aja. Ayo. Kedua itu ada orang Darmi. pemudi itu melihat temannya Darmi dan lalu menyapa. Tumben sekali kamu mau ke pasar. Ngomong-ngomong, di belakangmu itu siapa? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku, dia pembantuku. Oh, pembantu. Ya udah ya, kita duluan. Sungguh, hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun, sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya ke pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, tumben kamu mau ke pasar? Iya, aku mau membeli sesuatu. Wah, kamu sekarang tambah cantik aja ya. Bagi dong tips merawat diri. Kamu bisa aja. Jika kamu ingin cantik, kamu harus luluran. Jangan lupa juga dandan. Oh, seperti itu. Lalu siapa yang ada di belakang kamu? Ibu kamu ya? Bukan, dia bukan ibu. Dia pembantu. Oh, ya udah, aku duluan ya. Setelah bertemu temannya, Darmi dan ibunya melanjutkan jalan ke pasar. Sesampainya di sana, Darmi melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di pasar itu. Sampailah Darmi dan ibunya ke tempat penjual bedak. Siapa? Saya mau cari bedak yang berkualitas dan harganya mahal. Jangan yang mahal-mahal, uang ibu tidak cukup. Iya, apa sih Bu? Udah diam aja. Sana, jangan dekat-dekat. Nah, kamu gak boleh begitu. Itu ibu kamu. Itu bukan ibu saya. Itu pembantu saya. Udah ya Bu, saya mau ini aja. Ini 50.000. Iya, gak apa-apa. Dalam perjalanan pulang, Darmi marah karena ada barang yang tidak terbeli. Ibu ini gimana sih? Aku kan pengen tas yang keluaran baru itu. Sudah banyak barang yang kamu beli, Darmi. Uang ibu sudah tidak cukup lagi. Alah, alasan. Kalau Darmi mau ya ibu harus belikan, Bu. Lalu, Darmi kan sudah bilang sama ibu, jalannya tuh jangan deketan. Apalagi dengan penampilan ibu yang kayak gini. Ibu tuh kayak pembantu, Bu. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Maka ia pun berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sifat anak hamba. Tolong sekiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Bu, kaki Darmi sudah tidak bisa digerakkan lagi. Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi pun menangis pilu. Ampun, Bu, ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat Batu Menangis, kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak hendaknya harus berbakti kepada orang tua kita. Ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Seperti apapun rupa orang tua kita, baik miskin maupun kaya, mereka tetaplah merupakan orang tua yang harus kita hormati, sayangi, dan kita rawat sepenuh hati. Hormati orang tuamu, maka akan datang keberkahan di dalam hidupmu.